Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Bookbase. Kemarin Bang Dar dapat pertanyaan yang menarik banget dari subscriber tentang komik One Piece yang ada list merahnya ya teman-teman semua. Jujur aja karena ini tuh komik yang udah lama banget Bang Dar punya, jadi Bang Dar nggak terlalu merhatiin itu ya. Ternyata komik One Piece itu ada yang beberapa listnya merah. Nah itu tuh komiknya tuh ori atau enggak. Kemudian kalau ada komik One Piece di luar Elex itu ori atau enggak. Kemudian ada nggak sih komik One Piece yang ternyata bajakan. Nah, kita bakal kupas semuanya di sini ya, di segmen Ngobrol Santuy kali ini ya teman-teman semua. Nah, tapi seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbase, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookbase. Ya udah, langsung aja kita mulai videonya. Oke, kalau ngobrolin komik One Piece, ini tuh adalah komik yang lumayan panjang banget dan pastinya bakalan ngehiasin rak kalian lumayan panjang banget ya teman-teman semua. Kayak punya ekor gitu, karena kalau lain-lain itu biasanya segini udah tamat, segini kayak punya ruang-ruang sendiri. Tapi kalau One Piece itu kalau kalian jajar itu hampir penuh gitu ya. Kalau Bang Dar pakai rak yang dulu itu sampai nggak muat, jadi harus pakai 2 kolong gitu teman-teman semua ya. Nah, untuk One Piece sendiri sampai sekarang udah nyampe volume 102 kalau nggak salah ya. Dan Bang Dar belum beli yang volume 102, yang covernya tuh ada King dan Queen ya. Dan itu adalah puncak pertarungan antara Zoro melawan King dan Queen melawan Sanji kalau nggak salah ya. Nanti Bang Dar bakalan tunjukin koleksi komik Bang Dar dari volume 1 sampai 101 ya. Satu persatu biar kalian yang mungkin lagi koleksi komiknya bisa tahu covernya kayak gimana, dan mungkin nanti buat kalian yang mau kolek itu nggak sampai salah beli gitu teman-teman semua ya. Walaupun Bang Dar sendiri nggak tahu nih ya, komik One Piece yang sekarang langka itu volume berapa, Bang Dar nggak tahu gitu ya. Kita mulai dari mana nih? Oke, kita mulai dari kolek komik One Piece ya. Komik One Piece itu harganya berapa Bang kalau sekarang dijual ya? Kalau sekarang dijual atau ada yang ngejual, normalnya tuh harganya sekitar 2.700.000 ya. 2.700.000 itu kalau kita bulatin rata-rata dengan harga Gramedia ya. Walaupun nggak semua harganya tuh kita pukul rata sekitar 20 ribuan, karena ada komik One Piece yang harganya 10 ribuan gitu ya, 10 ribuan. Kan seiring berkembangnya waktu tuh kan dulu komik One Piece dari waktu ke waktu kan setiap tahun naik harganya gitu ya teman-teman semua. Tapi kalau komiknya tuh kondisinya masih bagus, tentunya juga harganya juga jauh beda ya. Apalagi kalau di situ ada yang ngejual dan dia paham tentang komik One Piece yang langka, yang tentunya pasti harganya juga beda ya. Tadi Bang Dar udah ngomong setiap volume itu harganya beda-beda, ditambah lagi ada volume yang langka. Nah, volume yang langka itu Bang Dar nggak tahu ya teman-teman semua. Kayaknya ada sekitar 5 atau 6 volume kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada yang ngejual komiknya secara set, tentunya pastinya juga lumayan mahal ya. Karena kalau kalian beli cabutan ya, atau beli satu persatu ngumpulin dari volume pertama atau dari tengah-tengah buat ngelengkapin koleksinya dari 1 sampai 100 plus, itu tuh bener-bener butuh tenaga, pikiran, dan waktu ya. Bukan hanya uang aja. Karena kalian juga harus rajin-rajin nge-scroll di Tokped, di Shopee, di FJB dan lain-lain buat nemuin volume itu. Itu pun kalau kalian bener-bener kena volume yang asli gitu ya. Nah, bicara komik yang asli ini tuh apakah ada bajakannya Bang Dar? Kalau One Piece itu menurut Bang Dar dari dulu ya, kalau nggak salah komik One Piece itu nggak ada bajakannya ya. Buat kalian yang mungkin nggak tahu perbedaan komik bajakan sama komik original, kalian bisa cekidot video yang ada di bawah deskripsi sini ya teman-teman semua. Jadi untuk komik One Piece itu tuh kayak lo nggak salah nggak ada bajakannya ya. Bajakan itu yang niru-niru dari Elex gitu ya. Tapi kalau diterbitin di luar Elex itu kalau nggak salah ada. Dulu kalau nggak salah Bang Dar pernah nemu di rentalan komik ya. Itu tuh dari penerbit namanya tuh kalau nggak salah Seven Heaven Publishing atau Seven apa gitu ya teman-teman. Dan itu pun Bang Dar nggak tahu itu tuh punya lisensi atau enggak ya, punya izin nerbitin di Indo atau enggak gitu ya. Pokoknya yang pasti udah punya lisensi dan udah resmi ya dari Elex Media. Nah, bicara terbitan dari Elex Media, dan Bang Dar ngejawab pertanyaan dari subscriber kemarin ya, karena ada yang tanya apakah komik One Piece yang ada list merahnya itu asli atau enggak.
sepertinya memang asli ya teman-teman semua, karena komik-komik One Piece, komik-komik One Piece sih, komik-komik Elex jadul yang dulu tuh memang semuanya ada listnya. Mulai dari komik pertama yang diterbitin Elex Media yang berjudul apa ya, Candy Candy atau apa gitu ya, itu listnya hitam. Kemudian ada komik-komik Indonesia yang diterbitin Elex Media tuh ada yang listnya merah. Ada komik-komik lain yang listnya biru seperti Saras ya, Saras 008. Ada yang listnya hijau di komik Gon, kemudian di komik Dragon Ball. Dragon Ball itu juga ada 2 versi ya. Kemudian ini yang merah seperti ini tuh ada di komik Inuyasha ya. Kemudian nggak menutup kemungkinan di One Piece juga ada. Nah, di One Piece ini tuh Bang Dar baru nyadar karena Bang Dar nggak pernah merhatiin itu dari dulu ya. One Piece itu tuh Bang Dar sebenarnya udah pegang komik One Piece pertama kali itu yang volume 20 itu ada list merahnya. Tapi baru Bang Dar cek kemarin ya, karena itu tuh punya tetangga yang dulu nggak tahu dia itu dikasih sama omnya atau apa, dan karena dia nggak suka komiknya diberiin sama Bang Dar gitu ya. Satu volume itu aja yang volume 20, dan volume 20 itu ada list merahnya. Kebetulan selain volume 20 tadi yang milik teman Bang Dar kan juga punya koleksi sendiri. Yang volume 20 itu nggak ada list merahnya ya teman-teman semua. Dan kalau untuk yang ada list merahnya tuh Bang Dar punya satu aja di volume 13 ya. Di volume 13 yang ada di sini ya. Kemudian selain itu ini nggak ada list merahnya semua ya. Nah, jadi kalau masalah ada list merahnya atau enggaknya, kalau yang ada list merahnya tentu saja menurut Bang Dar memang orisinil ya. Jadi memang dulu ada komik-komik dari Elex Media yang memang ada list merahnya buat nge-highlight tulisan dari penerbit Elex Media Komputindo ya. Kalau sekarang kenapa nggak ada list merahnya ya, mungkin itu kuno juga ya, mungkin nggak bagus juga kalau dibikin di cover. Selain itu sekarang kan memang kalau Elex Media tuh menaruh namanya di dalam komik-komik manga yang sekarang terbit di Indonesia tuh nggak bisa kayak dulu gede-gede tuh, enggak ya. Tapi sekarang cuma kecil-kecil gitu. Lagian juga sekarang mau apa lagi sih? Karena Elex Media nerbitin juga nggak ada saingannya ya. Kalau dulu kan di luar Elex Media tuh saingannya banyak banget. Saingan yang Bang Dar maksud itu adalah saingan-saingan penerbit-penerbit gadungan ya, atau penerbit-penerbit yang mungkin memang pengen dapat keuntungan dari situ ya. Kalau zaman dulu kan HP tuh nggak seenak sekarang bisa ngakses komik online gitu ya. Dulu tuh orang kalau mau baca komik ya juga memang harus punya komik fisiknya. Jadi kalau lama nunggu dari Elex Media atau mungkin apalah alasan tertentu, ada pihak-pihak yang kayak nyetak sendiri gitu teman-teman semua. Dan itu kebanyakan kita temuin di komik persewaan atau di rental komik ya. Karena selain satu hal masalah tadi, di komik rentalan tuh biasanya kan kalau satu komik volume ini dipinjam sama orang itu ngebalikinnya lama. Biasanya rentalan itu punya stok lain gitu ya, ada 3 atau 4 komik. Selain itu ada juga yang dari penerbit lain biar volumenya lebih cepat gitu ya. Sebabnya nunggu yang volume berapa gitu belum diterbitin sama Elex. Nah, ada dari penerbit-penerbit di luar Elex tadi yang langsung main nerbitin aja, nerbitin volumenya aja, covernya asal-asalan gitu, dan kayak volumenya udah lebih dulu gitu ya. Jadi biar bisa ngerebut hati pembacanya gitu teman-teman semua ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bang Dar bakalan kasih tahu ke kalian ya nanti per volumenya 1 sampai 102, dan nanti sambil Bang Dar ngoceh gitu sambil kita ngobrol-ngobrol tentang komik One Piece itu ya. Karena komik One Piece yang generasi pertama yang cetakan dulu sama cetakan-cetakan akhir-akhir ini tuh beda ya. Walaupun sama-sama pakai kertas koran, tapi kertas korannya masih mantap yang dulu teman-teman semua. Komik One Piece tertebal ya menurut Bang Dar itu tuh ada di komik One Piece volume 31 sampai 32 kalau nggak salah. Itu tuh bener-bener tebel banget. Ada beberapa komik One Piece yang judulnya sampai 13 atau 12 gitu kalau salah. Kayaknya ya di volume 32 itu sama 31 kalau nggak salah. Selain itu, kalau tebalnya yang sekarang kan tebal karena premium ya. Yang tebal bukan karena premium, karena cetakan reguler, itu tuh ya di volume 31 sama 32 itu. Selain itu, makin kesini ukurannya makin tipis ya. Karena kertasnya memang kerasa banget makin tipis. Nanti kita cekidot lah, oke? Sebelum nanti kita ngobrolin tentang dunia One Piece ya, dan alasan kenapa komik ini tuh layak banget buat dikoleksi, maupun beberapa
penggemar atau beberapa pecinta komik atau mungkin langganan yang udah baca komik ini tuh dari ABG dulu hingga sekarang udah jadi orang tua gitu ya. Ada yang memang nge-like banget, bahkan selalu menyupport dan menganggap One Piece ini tuh keren banget, tapi ada beberapa yang kayak menganggap komik One Piece ini tuh semakin kesini semakin jelek ya. Nanti kita bakalan bahas semua itu ya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, Bang Dar bakalan fokusin ke komiknya dulu. Jadi ini bisa jadi guide ya, atau bisa jadi petunjuk buat kalian yang nanti mau ngolek komik One Piece gitu teman-teman semua. Nah, melanjutkan bahasan yang tadi ya, yang tadi list merah sama nggak ada listnya ya teman-teman semua. Nah, jadi kan kenapa list merah ini tuh Bang Dar anggap apa ya, original, karena memang sama persis ya, dan isinya pun juga sama. Dan sebenarnya kalau list merah seperti ini tuh adalah generasi dulu ya, atau generasi old, atau generasi awal-awal One Piece ini tuh dicetak. Dan yang nggak ada list merahnya itu adalah generasi cetakan-cetakan yang akhirnya itu sebenarnya kita bisa lihat dari cetakan yang ada di dalamnya ya. Jadi intinya kalau ada yang list merah sama nggak ada listnya itu sebenarnya cuma masalah beda cetakan aja ya. Yang list merah itu cetakan yang old, kemudian yang nggak ada list merahnya itu cetakan yang baru gitu teman-teman semua. Walaupun di sini kita sebagai apa ya, pembaca ya, kita mungkin agak kesusahan juga. Kesusahannya adalah kalau komik-komik Elex Media maupun di luar Elex Media sekarang ya teman-teman semua, biasanya kalau ada komik itu di sini tuh ada deskripsinya teman-teman semua. Komik ini tuh cetakan keberapa gitu ada tulisannya ya. Jadi kalau komik ini tuh laris, kemudian masuk ke cetakan kedua, cetakan ketiga, cetakan keempat, 5, 6 dan lain-lain, otomatis tahun cetakannya juga berbeda ya. Cuma untuk komik yang ada list merahnya sama yang nggak ada list merahnya tuh di sini cuma dikasih keterangan komik ini tuh yang volume 20 dicetak tahun berapa gitu aja ya. Tapi nggak dikasih ini cetakan keberapa. Nah, jadi kita kayak menganggap mungkin yang nggak tahu bakalan nganggap wah ini berarti komik bajakan kali ya, mungkin kayak gitu teman-teman. Padahal ini tuh komik asli ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, untuk yang volume 20 nggak ada list merahnya ini tuh cuma ada tulisannya diterbitin pertama kali tahun 2004 ya teman-teman semua, tahun 2004 gitu aja ya. Di sini nggak dikasih keterangan ini tuh dicetak ulang atau dicetak ke cetakan keberapa. Nah, kalau kita lihat yang list merahnya ini tuh udah tua banget, kalian bisa lihat udah kucel banget kan komiknya. Di sini juga sama loh teman-teman semua ya. Di sini cuma ada tulisannya dicetak tahun 2004 ya. Jadi nggak ada cetakan keberapa gitu ya. Jadi ya kita agak bingung gitu teman-teman semua ya. Oke, sekarang ini kita kesampingkan. Sekarang Bang Dar bakalan bahas untuk komik One Piece yang lain. Nah, ini maksudnya yang lain gimana Bang Dar? Seperti kalian lihat, komik One Piece yang edisi pertama atau yang volume 1 itu seperti ini ya teman-teman semua. Rata-rata nanti kalau kalian koleksi komik One Piece, tebelnya tuh hampir sama seperti ini semua ya. Jadi sekitaran segini semua ya. Baik dari volume 1 sampai ke volume-volume selanjutnya. Cuma ada 2 volume yang tebel banget menurut Bang Dar ya. Yakni di volume 33 sama 34. Volume 33 ini tuh setelah dari Pulau Langit dan menuju ke Water 7 ya teman-teman semua. Ini tuh komiknya dari semua komik judul-judulnya ini tuh lumayan tebel banget. Kalian bisa lihat perbandingannya ya. Nah, ini tebel banget. Walaupun komik ini tuh dicetak dalam format reguler ya. Nah, untuk komik yang dulu ya, yang versi lawas itu tuh kertasnya kan memang pakai kertas newspaper ya, atau kertas koran. Jadi kertasnya memang kertas tipis. Tapi kertas tipis yang komik One Piece yang era-era dulu tuh beda sama kertas One Piece yang era sekarang ya, yang sebelum premium teman-teman semua ya. Jadi kertasnya yang sekarang itu kayak agak tipis dan beda gitu, kualitasnya beda. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah komik One Piece yang mungkin bisa dibilang tertipis ya. Mungkin ada juga yang lain. Ini volume 90. Kalau kalian lihat yang volume 1 ini tuh, ini masih kelihatan tulisannya One Piece-nya, bahkan angkanya juga masih kelihatan sedikit ya. Tapi di sini kalau kalian lihat yang volume 90 ini tuh kayak aduh ngepres banget gitu loh teman-teman semua ya. Punggungnya tuh kayak habis gitu. Nah, ini kertasnya pakai kertas newspaper juga, tapi newspapernya atau kertas korannya yang rasanya tuh tipis banget dan kayak aduh bener-bener jelek kualitasnya ya teman-teman semua. Jadi kalau kalian pegang ini tuh kayak kerasa kayak apa ya, bener-bener kayak setipis apa ya namanya, pokoknya bener-bener tipis banget gitu loh ya. Tapi kalau yang volume 1 yang old ini tuh kalau kalian pegang di sini tuh masih agak tebel dikit ya, mungkin gramasinya agak beda ya. Kemudian kalau yang dulu tuh agak halus, sedangkan kalau untuk yang
sekarang yang kertas koran, pakai kertas koran tuh kayak agak kasar ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Makanya mungkin dari Alex Media Komputindo memutuskan untuk membuat komik ini tuh jadi premium ya. Premiumnya lebih nggak ngubah covernya dan lain-lain, nggak, tapi cuma ngasih halaman warna sama mengganti isi kertasnya aja yang berawal dari kertas koran atau newspaper jadi kertas book paper ya teman-teman semua. Untuk kalian yang nggak tahu, untuk volume One Piece yang memakai kertas book paper itu tuh di volume 99 kalau nggak salah ya, 99 sampai sekarang ya. Jadi agak tebel juga karena kertasnya juga lebih tebel ya. Nah, sekarang Bang Dar bakalan tunjukin komik-komik One Piece dari volume 1 sampai 101 ya, yang edisi Indonesia. Sekalian nanti Bang Dar bakalan ingat-ingat lagi karena Bang Dar udah lama nggak baca. Nanti cuma apa ya, ngetes daya ingat Bang Dar aja. Nanti sekalian ya. Jadi kalau Bang Dar kasih volume 1 di sini, nanti Bang Dar jelasin isinya tuh tentang apa. Jadi buat kalian yang mungkin udah baca komiknya secara online, pastinya kan nggak tahu kan, kalau kalian yang sering baca komik online nggak tahu ini tuh masuk di komik One Piece volume berapa. Dan kalau mungkin kalian pengen collect, jadinya kalian bisa ngira-ngira, oh yang chapter ini tuh masuknya di volume ini, volume ini, volume ini gitu teman-teman semua. Oke, yang pertama adalah volume 1 ya, covernya seperti ini. Dan untuk komik One Piece ini tuh memang covernya pakai cover yang lawas, model-model bukan lawas juga sih ya, model cover komik Jepang atau komik manga yang dulu, dimana satu cover ini tuh banyak banget tokoh-tokohnya dan dikasih kayak kotakan seperti ini ya, model kayak ala-ala Dragon Ball. Jadi kalau kalian yang mungkin nggak suka dengan model komik-komik covernya seperti ini ya, pastinya mungkin kayak nganggap, aduh ini covernya kok gini ya. Karena memang dulu ada komik One Piece yang modelnya seperti ini tuh adalah komik yang cover yang viral pada masanya atau booming pada masanya ya teman-teman semua. Kalau sekarang komik yang kesannya ramai dengan banyak karakter yang ada di isinya seperti ini tuh mungkin kayak, aduh mau lihat malah jenuh gitu ya. Karena sekarang viralnya tuh adalah, atau senengnya tuh komik yang modelnya satu komik isinya satu karakter, satu komik satu karakter gitu teman-teman semua ya. Oke, dan ini dia yang volume pertama. Ini tuh menceritakan tentang kisah Luffy ya. Di sini juga diceritakan awal mula Luffy bertemu Shanks, dan di sini juga Luffy bertemu Zoro. Di volume kedua ini tuh Zoro udah bergabung sama Luffy dan dia mulai bertemu dengan bajak laut Buggy ya. Dan ini yang volume ketiga. Ini Luffy juga masih apa ya? Masih melawan bajak laut Buggy. Dan di sini kalau nggak salah udah ada Nami dikit. Dan ini menuju ke tempatnya Usopp gitu teman-teman semua. Dan yang volume keempat ini dia. Ini adalah pertarungan kelompoknya Luffy ya. Di sini Usopp masih belum direkrut, tapi nanti di akhir chapter kalau nggak salah bakal direkrut gitu ya. Dan ini dia yang volume kelima. Nah, ini dia. Di volume kelima ini tuh Nami udah jadi anggotanya ya teman-teman semua, udah jadi anggotanya Luffy, walaupun nanti ada masalah gitu ya. Dan ini yang volume ke-6. Di volume ke-6 ini tuh ditunjukkan nanti untuk pertama kalinya Mihawk ya, atau si mata elang atau Takanome ya, dimuncul di sini. Dan pengenalan Shichibukai pertama kali di sini ya, istilah tentang Shichibukai. Kemudian yang volume ke-7 ini tuh ke tempatnya restoran terapung di tempatnya Sanji ya, restoran Barati. Di sini nanti juga kayak ada flashback dikit kalau nggak salah tentang kehidupan Jeff ya, Jeff atau Zeff ya, yang bosnya Sanji yang di restoran gitu teman-teman semua ya. Oke. Dan di volume 8 di sini tuh masih melanjutkan pertempuran di restoran Barati ini, karena ada sosok bajak laut kuat namanya Don Krieg gitu ya orangnya yang ini teman-teman semua. Dan di volume ini juga nanti diperkenalkan tokoh Arlong ya. Jadi di volume 8 ini tuh udah mulai memasuki ke arc-nya Arlong. Dan di volume 8 ini tuh udah mulai memulai awal pertarungan dengan Arlong. Dan di sini kayak ada flashback tentang Nami. Di volume 10 ini tuh adalah pertempuran puncak antara Luffy melawan Arlong ya. Dan di sini nanti kayak ada disinggung dikit tentang Shichibukai lain yang namanya Jinbe kalau nggak salah ya teman-teman semua. Jadi sosok Jinbe yang sekarang jadi anggota terakhirnya Luffy ya, mungkin belum terakhir juga kali ya. Walaupun ada yang berspekulasi terakhir ya, kita lihat aja nanti ya. Jadi sosok Jinbe itu udah dikenalin jauh-jauh hari, jauh banget dulu ya, di volume 10 teman-teman semua ya. Nah, kemudian di volume 11 ini nanti adalah art dimana Luffy ini tuh udah berhasil mengalahkan Arlong ya. Jadi di volume 11 ini nanti masih ada sosok Arlong, jadi pertarungan puncak gitu. Dan di sini juga
disebutin bahwa Luffy pertama kali dapat bounty ya. Pertama kali baru Luffy, Zoro belum ya. Pertama kali Luffy dapat bounty di volume ini. Dan di sini nanti juga masuk ke Logueton ya, tempat kelahirannya kok tempat kelahirannya sih? Tempat dieksekusinya sang raja bajak laut ya, Goldie Roger. Yang di volume ini tuh Goldie Roger belum disebutin inisial D-nya. Jadi namanya masih Gold ya. GOLD Roger gitu ya, Gold Roger gitu teman-teman semua. Mungkin di sini belum terpikirkan oleh Oda konsep D, atau mungkin udah gitu ya. Karena memang kalau menurut Oda sendiri di One Piece itu sebenarnya banyak banget di SBS ya. Karena di setiap komik biasanya ada SBS gitu ya. Ada beberapa pecinta One Piece yang kayak mengkoreksi tentang Oda, dan Oda sendiri juga bilang bahwa kalian tepat sekali, kalian kayak teliti sekali di bahwa dia tuh kadang ada skrip atau ada apa ya, mungkin ada planning yang udah mau dibikin kayak gini tapi dirubah sama Oda. Kayak contohnya di volume 45 itu ada 4 Yonko ya, ada Yonko, di situ ada Seng, Big Mom, kemudian ada juga Kaido dan lain-lain. Di situ sosok Big Mom sama Kaido tuh masih ditampilin dan dalam wujud siluet ya. Dan wujud siluetnya tuh masih kayak apa ya, kayak oh ini bentuknya kayak gini. Tapi waktu muncul si Big Mom itu masih mending-mending, masih agak sama dikit. Yang si Kaido tuh bener-bener gak mirip kayak siluetnya gitu ya. Mungkin sebenarnya dulu Oda pengennya tuh udah bikin desainnya tentang itu, tapi ternyata waktu muncul Kaido kayak beda gitu. Ini yang volume ke-11 ya. Dan di Logueton ini nanti sosok Dragon, ayahnya Luffy pertama kali muncul ya teman-teman semua ya. Oke, kemudian yang volume ke-12 di sini dimulailah petualangan Luffy dan krunya. Di sini udah ada Luffy, Zoro, Nami, Sanji ya, dan Usopp. Ini masuk ke Grand Line. Dan di sini masuk ke apa ya, tempat di mana itu loh, Mercuswar, di mana Luffy ketemu Labun ya. Di situ ada ikan paus yang gede banget. Dan di sini pula nanti ketemu Vivi ya. Dan disinilah mulai masuk ke arts di mana pengenalan tentang Baroque Works ya, kelompoknya Crocodile di volume 13, 14, 15, 16 ini tuh masuk ke wilayahnya Chopper ya. Jadi di sini nanti kita malah kayak dikasih petualangan lain dulu sebelum menuju ke ini ya teman-teman semua, ke Baroque Works di Arabasta. Di sini nanti Luffy merekrut Chopper, dan di sini sebelum merekrut Chopper otomatis Luffy harus bertarung lagi dengan Wapol. Dan Wapol ini nanti walaupun di sini kalah, ternyata Wapol itu sampai sekarang di komik One Piece paling baru sekarang dia masih hidup, malah jadi raja gitu teman-teman semua ya. Kemudian di volume 18 ini tuh Luffy udah menuju ke Arabasta, dan di sini pertama kali S diperlihatin ya teman-teman semua. Di sini S udah berkelana. Jadi di settingnya di volume 18 ini tuh kita belum dikasih tahu secara rinci S ini tuh kenapa berkeliling. Tapi sebenarnya di sini kita udah masuk ke cerita di mana S itu udah memburu Kurohige gitu teman-teman semua ya. Dan di volume 19 ini tuh dimulailah menuju perang melawan kelompoknya Crocodile, salah satu Shichibukai ya teman-teman semua. Kalau yang di volume-volume sebelumnya cuma disebutin Shichibukai ada 7 orang, di situ dikenalin Mihawk, kemudian Jinbe yang belum diperlihatin orangnya kayak gimana ya. Di sini udah diperlihatin Crocodile salah satu jadi Shichibukai. Dan di volume 20 ini tuh perang puncaknya ya teman-teman semua. Perang asiknya gitu teman-teman semua ya. Dan di volume 21 sama 22 ini tuh adalah masih melanjutkan perang melawan Crocodile, dan ini adalah volume One Piece pertama ya yang modelnya covernya nyambung. Jadi di volume 21 sama 22 ini tuh covernya nyambung seperti ini ya. Nah, ini kelompoknya Crocodile, ini kelompoknya Luffy. Bagian nyenenginnya Bang Dart itu adalah di bagian volume 19 ini tuh ketika Crocodile dikibulin sama Sanji habis-habisan ya, yang dia kayak menyamar menjadi sosok Mr. Prince. Itu sampai sekarang masih nyenengin banget buat dibaca-baca lagi gitu teman-teman semua ya. Oke. Nah, di volume 23 ini itulah akhir dari perang melawan Crocodile ya. Dan di sini mereka berpisah dengan Vivi, di mana mungkin banyak orang yang zamannya dulu tuh kayak mengira Vivi bakalan jadi anggotanya Luffy, ternyata enggak ya teman-teman semua. Oke. Setelah berpisah dengan Vivi, Luffy kemudian berpetualang lagi, dan di situ dimunculkanlah sosok Robin ya. Bukan muncul pertama kali ya, karena Robin udah muncul bersama dengan anggota Baroque Works tadi, kelompoknya Crocodile. Tapi di sini Robin
kayak iseng, bukan iseng juga ya, dia menyelinap pengen gabung kelompoknya Luffy tapi belum diakui gitu teman-teman semua ya. Dan di sini Luffy berburu untuk menuju ke Pulau Langit gitu ya. Oke. Dan di volume 25 ini nanti adalah volume yang penting banget ya, volume 25. Bang Dar geser ya. Volume 25 ini adalah volume yang menurut Bang Dar penting banget. Kenapa Bang Dar ngomong penting banget? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir volume 25 ini tuh isinya kayak penuh teka-teki, penuh clue gitu teman-teman semua, termasuk dari covernya. Seperti yang kalian lihat atau seperti yang kalian tahu, cover dari volume 25 ini tuh nanti bakalan di remake ulang di volume 100 berapa gitu, dimana sosok Bugi, Seng, Kurohige dan Luffy ditampilin dalam satu cover mirip seperti ini. Dan di sini mereka cuma menjadi sosok figuran gitu ya. Tapi kalau di volume yang terbaru nanti itu adalah mewakilkan mereka sebagai sesosok Yonko gitu ya teman-teman semua. Jadi sebenarnya kita udah di prank Oda bahwa Yonko di masa depan ini tuh udah dikasih Oda lewat cover ini ya. Dan di volume 25 ini tuh kita dikasih tahu lumayan banyak banget pengenalan Seng, kemudian Kurohige. Dan menurut Bang Dar, arti dari tekad D ya, atau Will of D, tentang nama-nama Monkey D. Luffy, Monkey D. Grab, kemudian ya pokoknya yang pakai inisial D itu sebenarnya ada di sini teman-teman semua ya. Nah selanjutnya adalah volume 26. Di volume 26 itu kelompoknya Luffy udah menuju ke Pulau Langit ya. Dan di sini walaupun Robin itu kayak masih belum statusnya diakui secara beneran gitu, tapi dia udah gabung sama kelompoknya Luffy ya. Di volume 27 masih di Pulau Langit, dan ini volume 28. Kemudian ini volume 29, ini tuh udah mulai masuk pertempuran melawan Enel ya. Dan ini dia puncaknya, pertarungan melawan Enel itu di volume 30 ini. Dan di volume 31 ya, volume 31 ini tuh masih menyelesaikan pertarungan dikit dengan Enel. Kemudian ada flashback tentang kejadian di masa lalu ya, di Pulau Langit teman-teman semua. Menurut Bang Dar ada sesuatu misteri juga sampai sekarang ya teman-teman semua, terutama di Pulau Langit ini teman-teman semua. Kenapa jadi misteri? Karena cuma di volume ini ya, biasanya kan Oda memang ngasih flashback dikit tentang sejarahnya, tentang Arch ini gitu ya. Tapi di Pulau Langit ini tuh sejarah tentang Pulau Jaya dan kejadian di masa lalu itu, termasuk Pulau Sandora, Pulau Sandora sih, Sungai Sandora itu kan masih ada hubungannya dengan kerajaan Arabasta ya, kalau kalian lihat di peta Arabasta gitu teman-teman semua. Dan seolah-olah di sini tuh Oda udah ngasih gambaran ya tentang peta di masa lalu gitu teman-teman semua ya, dan kejadian di masa lalu. Dan yang paling aneh lagi ketika kita udah dikenalkan konsep haki nanti ya setelah time skip ya di volume 61 atau menuju volume 61. Di volume 30 ini tuh sebenarnya udah ada konsep haki yang namanya mantra gitu teman-teman semua ya. Mantra di sini adalah kata-kata yang memang diambil dari bahasa Indonesia ya, mantra yang dipakai oleh Enel. Walaupun mantra yang dipakai di sini tuh masih menjadi kemampuan khususnya Enel, belum disebutin sama Oda bahwa itu adalah salah satu haki itu teman-teman semua ya. Kemudian keanehan berikutnya adalah sosok sekuat Enel ini ya, yang dia pakai kemampuan buah logia petir, dimana Admiral aja ada yang Akainu pakai magma, kemudian Aokiji pakai es, kemudian yang Cahaya Kizaru ya. Ini sosok pakai petir kok malah jadi tokoh kayak gini ya. Jadi tokoh kayak seolah-olah muncul di Pulau Langit dan sampai sekarang belum kebahas lagi. Seolah-olah kayak aneh gitu loh teman-teman semua. Karena biasanya konsep dari komik One Piece yang dibikin sama Oda itu biasanya dia nggak mematikan beberapa tokoh tertentu, tapi malah tokoh itu tuh memang kayak diabsenin dulu, nggak dimunculin di komik volume-volume selanjutnya, tapi masih ada lanjutan ceritanya dan si tokoh itu nanti bakal dimunculin lagi. Cuma Enel ini tuh sampai sekarang masih belum dimunculin. Jangan ngomong hanya karena Enel ini tuh di bulan gitu ya. Bahkan kalau ini ada cerita sampingannya di bagian cover, Enel itu pergi ke bulan, sampai sekarang masih jadi misteri. Kenapa komik One Piece ini tuh sampai ada hubungannya hingga ke bulan gitu teman-teman semua ya. Dan menurut Bang Dar, untuk volume 30 ini ketika Arch melawan Enel itu bakalan jadi kunci yang nanti bakalan disampaikan Oda di masa depan nanti ketika menuju tamatnya One Piece ya. Tentang siapa sosok Enel ini, tentang bagaimana kisah masa lalu, kenapa bisa ada bajak laut di bulan ya, dan lain-lain gitu teman-teman semua ya. Dan tentunya juga berhubungan dengan kerajaan yang dilenyapkan sama pemerintah dunia saat ini. Karena pasti ada hubungannya dengan sejarah
kerajaan Sandora gitu ya. Kok kerajaan Sandora lagi sih? Kerajaan apa namanya gue lupa. Pokoknya di Sungai Sandora gitu teman-teman semua ya. Oke. Selanjutnya volume 32. Volume 32 ini tuh adalah Luffy udah turun dari Pulau Langit dan masuk ke ending dari volume 32 dan masuk ke volume 33 ini tuh adalah salah satu komik yang atau salah satu volume yang nggak kalah aneh juga. Karena apa? Kalau Enel ini tuh sampai sekarang nggak dimunculin, yang volume 33 ini tuh malah lebih lucu lagi karena sosok yang ada di volume 33 musuhnya dari Luffy itu namanya siapa ya? Foxy, si rubah apa gue lupa. Ini tuh sampai sekarang juga nggak dimunculin. Bahkan chapternya yang ada di sini atau art yang ada di sini tuh cuma terkesan kayak selingan aja yang menurut Bang Dar kayak nggak usah dibikin gitu loh teman-teman semua. Karena ini kayak model-model selingan di anime di mana kayak jalan ceritanya udah klimaks, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada cerita di luar isi komik mangganya gitu ya. Jadi di volume 33 ini tuh Luffy bertarung melawan kelompoknya ini untuk untuk mendapatkan member dari bajak laut yang ada gitu ya. Jadi kayak ada pertaruhan gitu ya. Mungkin di sini udah pengen menampilkan bahwa di masa itu, di kala itu di luar komik One Piece memang ada istilah di mana kayak bajak laut saling bertarung memperebutkan membernya gitu ya, atau anggotanya, kemudian merebut benderanya gitu ya. Mungkin nih teman-teman semua. Tapi entah kenapa sampai sekarang masih belum dimunculin si tokoh-tokoh ini ya. Kemudian di volume 34 ini tuh masuk ke Water 7 ya. Tadi di ending 33 ini tuh muncul sosok Aokiji ya, salah satu admiral ya teman-teman semua. Dan ini masuk ke Arch Water 7, termasuk ke 35, 36. Di volume 36 ini tuh pembaca dipaksa mulai genting pikirannya karena Robin diculik, Robin berkhianat, dan Luffy harus bertarung dengan anggota CP9 gitu ya, atau CP9. Dan di volume 37 ini mulai klimaksnya. Di volume 38 sampai 39, dan di sini makin ke puncak lagi. Volume 40 ini juga makin hype, pertarungan antar anggota Luffy melawan pasukan atau kelompok CP9 ya. Dan di volume 41 ini tuh flashback tentang Ohara ya, yang sampai sekarang masih jadi kunci. Dan di volume 41 di Ohara ini tuh pertama kali disebutkan tentang kerajaan yang hilang yang dulu dibantai oleh pemerintah dunia itu ya teman-teman semua ya. Kemudian di volume 42 ini tuh masih melanjutkan pertarungan klimaks melawan anggota CP9. 43 masih lanjut, 44 masih lanjut, dan di sini Robin kayak benar-benar mengakui kelompok Luffy si topi jerami ya, atau Straw Hat Luffy. Dan ending dari pertarungan melawan anggota CP9 itu di volume 45. Dan di volume 45 ini tuh mulai diperkenalkan ya sosok-sosok penting bahwa kemudian Shirohige ini tuh adalah satu kru ya, dimana S adalah komandan kedua dari Shirohige. Shirohige adalah seorang Yonko termasuk Shanks. Kemudian ditampilkan Kurohige yang begitu jahat dan lain-lain. Jadi 45 ini tuh kalau Bang Dar bilang adalah satu komik penting yang satu volume ini tuh mengandung banyak clue atau kunci yang nggak kalah pentingnya sama volume 25 yang tadi Bang Dar sebutin teman-teman semua ya. Oke, kita masuk ke volume 46. Oh ya, di volume 45 tadi kelompoknya Luffy udah ada anggota baru ya, yakni Franky ya teman-teman semua, dan Robin udah diakui. Di volume 46 ini tuh dimulailah kelompoknya Luffy untuk bertemu si Chibuga selanjutnya ya, yakni Moria teman-teman semua. Dan di volume 47 ini tuh ini dia Moria. Dan di volume 46 ini tadi diperkenalkan sosok Brook yang nanti bakal jadi anggota selanjutnya dari Luffy ya. Dan ini volume 48 di mana kelompoknya Luffy bertarung dengan makhluk super gede, super raksasa zaman dulu ya, Oz atau Oz. Kemudian ini yang volume 49. Dan ini adalah volume 50, komik pertama Bang Dar ya, komik One Piece pertama Bang Dar yang Bang Dar beli. Bang Dar pertama kali beli komik One Piece di volume 50 waktu mau awal-awal kolek ya teman-teman semua ya. Oke, dan ini adalah pertarungan puncak melawan kelompoknya Moria. Jadi, jika di Alabasta atau Arabasta, Luffy melawan krokodil itu lumayan lama banget volumenya, pengenalannya, bahkan sampai 10 komik. Di Arch melawan si Chibukai Moria ini tuh cuma ada 5 volume aja. Jadi, di sini sebenarnya kalau kita jeli, Oda itu udah nggak ngebuang-buang page kayak dulu ya. Kalau dulu pembaca itu memang dipaksa menikmati jalan ceritanya secara santai ya, pacingnya santai. Di sini tuh udah mulai menyingkat-nyingkat pertarungan, kemudian jalan ceritanya juga nggak terlalu panjang-panjang ya teman-teman semua. Oke, di volume 51 ya,
ini tuh Luffy udah masuk ke apa ya? Masuk ke pengenalan anggota-anggota yang nanti bakal jadi 11 supernova ya teman-teman semua. Dan di sini Luffy pengen melanjutkan untuk ke dunia baru, tapi di sini masih tertahan di Sabaody ya, atau pulau yang ada gelembung-gelembungnya. Oke? Mungkin pembaca kira waktu di Art Sabaody ini tuh bakalan lebih cepet ya. Ternyata malah dari Art Sabaody ini tuh bakal jadi lebih lama ya. Karena di volume 52 nanti Luffy malah mengajar salah satu Celestial Dragon ya, atau Tenryubito atau Naga Langit kalau di komik versi bahasa Indonesianya. Dan di sini diperkenalkan Silver Rayleigh ya, tangan kanan si Raja Bajak Laut atau wakil kapten. Dan di sini tuh kelompoknya Luffy dibantai habis-habisan, mulai dibantai habis-habisan di volume 53 ini, dan Luffy bersama kelompoknya dipecah-pecah ke beberapa pulau oleh Kuma gitu teman-teman semua ya. Dan di sini Luffy kembali dipertemukan oleh salah satu Shichibukai cewek namanya Putri Ular ya, namanya siapa sih? Gue keinget Orihime Inoue aja. Bu Hancock gitu ya, teman-teman semua. Dan di volume 54 Luffy mengajak Hancock ke penjara tergede di dunia One Piece, Impel Down ya. Kalau komik sebelumnya ketika melawan CP0, kok CP0 sih? CP9, Luffy dan kawan-kawan berada di pengadilan pemerintah gitu ya. Dan di sini Luffy ke tempat yang penting lagi. Bang Dar agak lupa. Jadi kayak ada segitiga gitu, di mana segitiga itu memisahkan antara pengadilan pemerintah, kemudian penjara, yang satu markas besar angkatan laut gitu teman-teman semua ya. Dan di sini dimulailah petualangan Luffy bertemu dengan Buggy lagi atau Buggy lagi untuk menyelamatkan Ace gitu ya. Dan puncaknya dia berhasil keluar penjara dengan menyelamatkan banyak tahanan-tahanan lain ya. Dan di sini dia bertemu Crocodile dan mengajak Ivankov, anggota pasukan revolusi ya, teman ayahnya ya teman-teman semua. Dan di sini masuk ke perang yang ada di markas besar angkatan laut ya. Dan di sini ditampilkan si Hirohige yang biasanya cuma muncul sebagai kayak cameo gitu, cuma muncul bentar-bentar. Tapi di sini udah mulai perang gitu ya. Dan puncaknya di volume 58 ini tuh mulai puncak ketika sosok 3 admiral ini tuh diperkenalin ya. Disebutin jurusnya apa aja, tekniknya apa aja, kekuatan buah iblisnya apa aja. Dan Luffy benar-benar diajar habis-habisan di volume 59. Di volume 59 ini tuh kita lihat covernya kayak, wow, Ace bakal diselamatin gitu ya. Tapi ternyata malah terbunuh ya teman-teman semua. Dan termasuk si Hirohige juga terbunuh. Kemudian setelah 59 itu Luffy kalah dan dia masuk ke pulau Amazon Lily ya, tempatnya Bu Hancock lagi. Dan setelah itu kayak ada set story. Jadi One Piece ada set story-nya, di mana kayak ada Naruto di volume 27 menceritakan tentang Kakashi ya, sebelum time skip. Di sini juga ada di One Piece sebelum time skip pembahasan tentang Luffy bersama 3 temannya gitu ya teman-teman semua. Ace dan Sabo. Sebenarnya waktu Bang Dar pertama kali baca komik One Piece yang volume 60 ini tuh udah ngira-ngira sih kalau Sabo bakalan hidup lagi, karena ketika Sabo ditembak itu memang belum mati ya. Dan menurut Bang Dar memang tepat prediksi Bang Dar bahwa Sabo diselamatin sama ayahnya Luffy. Kalau kemampuan ayahnya Luffy di sini tuh memang masih samar sampai sekarang di komiknya. Tapi kalau kita lihat animenya ya, kita sebenarnya udah dikasih clue dikit sama Oda. Kalau di animenya dikasih tahu waktu Dragon menyelamatkan Sabo dan masuk ke kapal itu kayak ada angin putaran gitu ya. Jadi mungkin si Dragon ayahnya Luffy itu punya kekuatan apa ya? Angin ya, atau mungkin pengendali cuaca gitu ya teman-teman semua. Karena waktu Dragon ini tuh pertama kali muncul di Log Weton, ketika menyelamatkan Luffy di situ ada petir gitu ya. Dan dia juga menyapu Smoker dengan angin. Jadi pertanyaannya, kalau kemampuannya angin udah tepat sih angin, cuma petir itu dari mana? Kalau memang petir itu dari Dragon ya mungkin si Dragon ini tuh ada hubungannya dengan kekuatan pengendalian cuaca itu tadi ya teman-teman semua ya. Apalagi kalau kita identik dengan namanya kok Dragon, sedangkan naga atau dragon adalah makhluk mitologi yang bisa mengeluarkan angin seperti itu ya teman-teman semua. Yang paling ramai sekarang adalah spekulasi apakah dragon ini itu adalah orang dengan luka api atau luka bakar api ya, atau burn scar. Sampai sekarang memang Oda kayak menggiring pembaca buat mengarah ke sana ya. Mulai dari kapal yang berwarna hitam, karena di dunia One Piece itu memang kapal yang full berwarna hitam itu memang punyanya Dragon aja gitu teman-teman semua ya. Ditambah juga ada clue di mana musuh-musuh yang mendekati kapal itu tuh bakalan tertelan pusaran air gitu ya teman-teman. Ya kira-kira seperti itu ya. Oh ya,
Bang Dar sampai lupa. Kalau nggak salah ini tuh adalah salah satu komik langka ya. Kalau nggak salah ya teman-teman semua yang volume 60 ini. Lanjut ya. Oke, seperti yang tadi Bang Dar bilang, di volume 61 ini tuh udah dikenalin konsep haki udah selesai ya. Karena konsep haki itu kalau nggak salah dikenalin di volume 60, bukan sih? Iya, volume ini kalau nggak salah ya. Atau sebelumnya kalau nggak salah. Jadi di sini nanti, walaupun ini tuh udah masuk time skip, tapi di awalnya masih melanjutkan yang tadi ya teman-teman semua. Dimana Luffy berlatih gitu, kemudian baru time skip ya. Di sini Luffy udah gede bersama teman-temannya. Dan Bang Dar lupa jelasin bahwa di sini Brook udah jadi anggotanya ya. Oke, kemudian di volume 62 ini nanti setelah masuk ke Sabaody lagi, mereka berpetualang ke Pulau Manusia Ikan ya, atau pulau yang berada di bawah laut. Kalau Pulau Langit letaknya 1000 meter ya, di atas daratan kalau nggak salah. Kalau Pulau Manusia Ikan 10.000 meter di bawah laut gitu teman-teman semua. Kalau salah dikoreksi ya. Oke, kemudian di volume 63 ini tuh masih melanjutkan pertarungan di sini. Kelompoknya Luffy di sini itu benar-benar OP banget ya. Jadi setelah time skip benar-benar dibikin OP, walaupun di sini kayak dibikin kayak agak kalah gitu teman-teman semua ya. Di sini juga Luffy bertemu dengan Jinbei yang berasal dari Pulau Manusia Ikan, dan di sini juga dikenalin tentang senjata pertama kali yang muncul ya. Kalau senjata pertama kali yang disebutin adalah Pluton yang berada di Alabasta. Kan ada 3 senjata ya. Pluton, Poseidon, dan Uranus. Pertama kali disebutin di Alabasta itu Pluton, tapi belum ada wujudnya kayak gimana. Tapi kalau di volume 63 64 ini tuh udah dikasih tahu ada senjata lagi namanya Poseidon. Walau sebenarnya Poseidon itu disebutkan di Pulau Langit ya teman-teman semua. Dan Poseidon di sini udah dikasih bahwa Poseidon itu tuh wujudnya adalah berupa putri duyung gede yang namanya Shirahoshi tadi ya. Yang ini teman-teman semua. Dan sebenarnya tentang Pluton itu sekarang juga kita udah tahu ya bahwa Pluton adalah kapal yang sampai sekarang belum disebutin wujudnya. Cuma clue-clue aja ya. Jadi setelah Pluton disebutin di Alabasta, kan Pluton disebutin lagi di Arch Water 7, di mana blueprint tentang rancangan kapal itu dibawa oleh Franky dan dibakar ya. Kemudian ternyata Pluton itu sekarang masih ada dan letaknya berada di Pulau Wano Kuni ya, di bawah laut gitu teman-teman semua ya. Oke. Kemudian selanjutnya 65, ini adalah perang puncak melawan Pulau Manusia Ikan ya. 66 ini juga, kemudian di sini Luffy udah mulai kayak ada bau-bau tempur melawan kelompoknya Big Mom. Dan di volume 67 itu kelompoknya Luffy berada di Panghazard ya. Di sini kelompoknya Luffy masuk ke Arch Panghazard, bertemu Caesar Clone, satu dari 4 ilmuwan dari pemerintah dunia ya. Caesar Clone, kemudian Judge, kemudian Queen dari anggotanya bajak laut Kaido, dan termasuk Vegapunk ya teman-teman semua. Oke, di volume 69 ini tuh dia bertemu Momo yang menjadi cikal bakal untuk masuk ke Arch Wano Kuni ya. Kehadiran Momo di sini tuh kayak mirip-mirip kejadian ketika di volume 11 atau 12 ya, dimana sosok Vivi diperkenalkan bahwa Vivi adalah penguasa di Alabasta, dan dia tapi belum dikasih tahu dia tuh orang dari mana gitu ya. Sama, konsepnya hampir sama. Jadi Momo ini tuh kayak Vivi, dia sebenarnya orang penting di negaranya. Kemudian Luffy dibawa ke sana buat perang gitu ya. Bedanya levelnya, kalau di Alabasta perang melawan Shichibukai, di sini Luffy perang melawan kelompoknya bajak laut Kaido ya teman-teman semua. Walaupun di sini dibantu sama Law dan nantinya bertemu dengan Kid. Ya, melanjutkan perang Edan di Sabaody, di mana Luffy, Kid, dan Law bertarung melawan kelompoknya Angkatan Laut dan Tenryubito ya. Oke, dan ini di volume 70 dari Panghazard, kemudian kita dibawa ke Dressrosa ya, di mana Luffy bakalan bertarung lagi dengan Shichibukai Don Quixote do Flamingo. Kalau bacanya susah ya. Ada Don Quixote, ada Don Quixote, Don Quixote. Pokoknya kalau dunia One Piece itu tuh semua nama-nama di berbagai negara hampir disebutin ya. Jepang, Barat-Barat ada, Asia juga ada, bahkan Indonesia juga ada ya. Dan seringkali nama-nama di One Piece itu tuh berubah seiring waktu ya, atau berubah secara pengucapannya di versi Jepangnya, versi Indonya, maupun di versi Baratnya. Mihawk pertama kali muncul itu di versi komik ini tuh namanya tulisannya JU ya, JUR, Jurahuil gitu teman-teman. Tapi ternyata semakin kesini Alex Media Computido memutuskan buat
memakai nama yang lebih simpel ya. Jadi Dracul pakai DRA, Dracul Mihawk. Itu hanyalah salah satu ya. Nanti ada nama lagi kalau di sini. Kalau di Jepang kan Saul tuh Sauro. Di sini juga Sauro. Di barat Saul ya. Dan masih banyak lagi gitu teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian nemuin para kreator atau konten kreator di YouTube atau apapun itu kok kayak debat masalah namanya Saulo, Saul, kemudian Raftel, Lauktel dan lain-lain, ya udah kalau kalian yang udah paham tentang dunia One Piece ya biarin aja ya teman-teman semua, karena memang banyak perbedaan tapi hasilnya sama, menuju ke pembahasan yang sama gitu teman-teman semua ya. Oke. Dan 71 ini tuh dimulailah pertarungan di Colosseum ya, di Dressrosa sebelum melawan Doflamingo. Di sini udah dikenalin sosok-sosok yang bakal jadi anak buahnya Luffy, dan ini perangnya. Ini juga perang melawan Doflamingo. Ini juga melawan kelompoknya Doflamingo. Jadi kayak versus 1 versus 1 gitu ya. Dan ini juga dimunculin Sabu secara utuh ya. Maksudnya secara utuh adalah kalau tadi kayak nyamar, di sini sosok Sabu bener-bener diperlihatin. Kalau nggak salah ini jadi volume yang lumayan langka ya. Kalau nggak salah sih ya. Kemudian ini yang volume 76. Ini yang volume 77 teman-teman semua. Jadi lumayan panjang banget di Dressrosa ini. Karena memang sekilas kayak kita itu memang apa ya. Ya kayak ceritanya kayak di Vivi tadi. Tapi di sini dia diarahin ke Shichibukai dulu sebelum melawan Yonko gitu ya. Dan ini volume 78. Ini udah mulai menuju ke ending di Dressrosa, dan ini puncaknya ketika Luffy berhasil mengalahkan Kaido ya teman-teman semua. Kemudian setelah berhasil mengalahkan Kaido, Luffy melanjutkan perjalanan gitu teman-teman semua. Perjalanannya di volume 80 ini tuh Luffy menuju ke Zou ya. Zou adalah pulau yang ada di atas gajah. Lanjut, yang di volume 81 ini tuh udah masuk ke Zou ya teman-teman semua. Dan dari Zou ini tuh kelompoknya Luffy dan kelompoknya yang lain terpecah ya. Jadi ada yang sebagian ikut Law dan sebagian ikut Luffy. Dan untuk Luffy ini tuh masuk ke wilayahnya Big Mom ya, salah satu Yonko buat nyelamatin Sanji ya teman-teman semua. Jadi di sini ceritanya dipecah lagi ya, menuju ke pertarungan di Whole Cake Island ya, tempat tinggalnya Big Mom. Di volume 83 ya, ini juga melanjutkan pertarungan di tempatnya Big Mom, termasuk di volume 84 sampai volume 85 hingga volume 86-87 ya teman-teman semua, sampai 88-89 malah. Jadi ada 89 volume ya. Ini 89 ya, 88, 87, 86, 85, 84 ya teman-teman semua. Nah, untuk kategori Yonko harusnya kan memang semakin gede musuhnya, berarti harusnya kan semakin panjang ya ceritanya, karena kan pendalaman tokohnya juga lumayan gede, apalagi Yonko ini tuh adalah sosok yang udah tua banget, udah lama banget. Pastinya harus ada flashbacknya dikit. Kemudian di sini juga anak buahnya juga beda level dengan Shichibukai. Kalau Shichibukai anak buahnya cuma beberapa orang aja. Kalau seukuran Yonko kan memang banyak banget. Nah, di sini Oda sebenarnya udah menyingkat lagi ya, yang biasanya menghabiskan 10 sampai belasan komik. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya untuk ukuran Yonko. Jadi ini tuh udah dipersingkat lagi teman-teman semua. Seperti yang tadi Bang Dar bilang, memang ceritanya mulai dipadet-padetin gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk seukuran Yonko, gelut-gelutnya untuk 10 atau 9 volume ini tuh masih kurang ya. Dan makanya nanti ceritanya kayak disambungin ke Wano gitu teman-teman semua ya. Oke, setelah 89 ini tuh masuk ke 90. 90 ini tuh kayak jembatan menuju Wano ya. Jadi ini di luar cerita Whole Cake Island maupun cerita Wano. Jadi kayak nanti di sini ada sempelan tentang kejadian lain di Marie Joa ya, atau Marie Joyce ya, atau Mary Juice. Namanya susah-susah amat ya teman-teman semua. Nah, jadi di sini pembaca diarahin ke hal lain dulu ya teman-teman semua, karena memang di dunia One Piece ini tuh ceritanya mengalir bersamaan gitu ya teman-teman semua, tapi kayak ruang lingkupnya bukan hanya di desa, di desa Konoha, bukan hanya di desa, bukan hanya di negara, tapi ruang lingkupnya dunia gitu teman-teman semua ya. Oke, kemudian masuk 91 ini tuh masuk ke Arch Wano ya teman-teman semua. Di sini masuk ke wilayahnya Kaido. Di 92 di sini dia bertemu dengan Kid setelah dikalahkan oleh Kaido. Kemudian di volume 93 ini tuh dikenalin sosok Queen.
di volume 94 ini Big Mom udah sampai di Wano dan bekerja sama dengan Kaido. Di volume 95 ya, ini adalah cover yang cover plesetan dari, bukan plesetan sih ya, kayak tier 1 di komik One Piece yang volume berapa ya, Bang Dar pernah bahas ya, dimana di sini ada orang-orang yang melirik ke sini dan ada sosok yang ada di sini ya teman-teman semua. Kemudian di volume 96 ini tuh flashback. Ini juga jadi komik yang lumayan penting banget kuncinya, karena di sini di SBS ini tuh Oda sempat ngomong bahwa dia hampir-hampir aja kepleset buat ngebongkar cerita seluk-beluk tentang dunia One Piece ya, karena ini tuh berhubungan dengan Long Tail ya, atau Rough Tail di Pulau Terakhir. Tapi untungnya Oda masih kontrol sehingga tidak terlalu banyak membocorkan informasi penting yang harusnya tidak dibocorkan sekarang gitu teman-teman semua ya. Dan memang benar seperti yang Oda katakan, walaupun di sini tuh flashback tentang kisah Roger dan Shirohige dulu, di sini kayak hampir-hampir kita udah dapat info, tapi ceritanya disembunyiin gitu ya teman-teman semua ya. Nah, ada hal penting yang Bang Dar sorot dari cerita komik di volume 96 ini ya, tentang kisahnya Gold Roger ini, bahwa di sini kita udah dikasih tahu bahwa Teach ya, atau cikal bakalnya Kurohige, dia pakai senjata model seperti ini ya, yang dipasang di tangan itu namanya apa ya, yang modelnya kayak Wolverine atau Zhang-He di game Dynasty Warrior yang modelnya kayak pakai garpu gitu ya. Jadi luka Shanks itu bukan karena luka bakar atau dan lain atau enggak ya, tapi senjatanya ini ya teman-teman semua. Dan kemudian di sini kita juga sebenarnya udah dikasih bocoran dikit tentang obrolan Bugi dan sama Shanks ya, bahwa sosok Kurohige ini tuh ketika teman-temannya tidur, akan perang di sini antara kelompoknya Roger dan Shirohige itu kan 3 hari 3 malam atau kalau nggak salah ya. Dan dia tuh nggak tidur ya teman-teman semua. Di sini sebenarnya kita udah dikasih PR nih sama Oda buat nebak-nebak. Jadi dia itu tuh kemampuannya apa. Banyak yang berspekulasi ya, atau berteori bahwa kemampuannya dari si Kurohige ini tuh adalah buah dengan tipe Zoan ya, yang modelnya Cerberus ya. Jadi yang anjing berkepala 3 itu loh teman-teman semua. Buat kalian yang mungkin sering main game PlayStation pasti udah sering ya. Bang Dar sendiri pertama kali lihat Cerberus itu tuh di game Devil May Cry, kemudian apalagi ya Bang Dar lupa. Jadi memang ada makhluk anjing gitu tapi kepalanya 3 gitu teman-teman semua. Bang Dar di sini cuma bayangin aja, jika memang sosok Kurohige ini tuh memang memiliki buah Zoan tipe itu tadi, Cerberus, berarti yang namanya anjing kan anjing penjaga ya teman-teman semua. Dia berarti kan yang namanya penjaga otomatis kan ya kayak security gitu ya. Jadi harus bisa menjaga dirinya dan menjaga orang lain atau apalah. Dimana kalau ada 3 kepala berarti kan yang satu menjaga, yang satu mungkin tidur, yang satu menjaga, yang satu mungkin tidur. Jadi kalau disimpulkan hampir tidak pernah tidur gitu ya. Nah, kalau di mitologi ya, atau mitologi atau sejarah apa sih, pokoknya kemampuan Cerberus ini tuh 3 kepala itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau memang dia tuh tipe Zoan ya, tipe Zoan berarti kan 1 kepala udah ada isinya 1 ya Zoan. Kemudian tinggal 2 kepala lagi slotnya yang belum ada isinya ya. Makanya yang satu diisi dengan kemampuan Logi ya, milik Kurohige yang sekarang yang dikenal dengan kemampuan buah kegelapan ya, dan yang satu diisi sama kemampuan milik Shirohige ya, yang Paramecia. Jadi bisa dibilang ini tuh satu orang yang memiliki 3 jenis buah iblis sekaligus gitu ya. Dan menurut Bang Dar, teori dan pendapat ini tuh Bang Dar juga lumayan suka ya sama pendapat ini, karena Bang Dar juga sempat mikir kayak gitu. Ya, karena memang di dalam One Piece kalau ada buah iblis semacam itu harusnya ada seseorang yang punya 2 buah iblis sekaligus, ada yang 3 buah iblis sekaligus harusnya ya teman-teman semua. Oke? Kemudian selain itu, Bang Dar sendiri kalau sosok Kurohige ini biasanya ditampilkan dengan seseorang yang kayak bodoh gitu ya, yang nggak tahu apa-apa, bahkan kayak nggak punya haki. Tapi belakangan Bang Dar tuh kayak ngira-ngira dia itu sebenarnya orang yang pintar banget ya teman-teman semua. Bahkan dia udah tahu kan, lewat baca-baca buku, dia tahu semua jenis buah iblis. Dia tuh bisa dibilang kayak hampir-hampir kayak si Robin, sejarawan, kutu buku gitu ya. Makanya mungkin Bang Dar mikir-mikir kalaupun dia nggak bisa baca poneglyph, pasti dia punya opsi gimana cara bisa baca poneglyph, mungkin lewat orang atau lewat kemampuan apa gitu teman-teman semuanya. Oke, lanjut setelah flashback ini tadi masuk ke 97 melanjutkan perang di Wano ya. Jadi di sini
akhirnya Luffy bekerja sama dengan Kid dan juga Law ya buat menumbangkan Kaido dan Big Mom. Dilanjutkan dengan volume 98 hingga masuk ke volume 99 ya. Volume 99 ini tuh udah masuk ke cetakan premium ya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Untuk yang versi reguler 98 pakai kertas koran atau kertas newspaper, dengan edisi premium yang kertas book paper. Ini tuh tebalnya udah jelas beda banget ya teman-teman semua. Nah, ini dia. Dan ini isinya yang mulai cetakan premium itu ada halaman warnanya ya. Bukan hanya halaman warna aja, tapi di sini kertasnya juga udah pakai book paper, kertasnya tebal dan juga lebih enak ya kalau buat dibaca-baca gitu teman-teman semua. Yang tentunya juga mempengaruhi harganya. Kalau harga sebelumnya tuh 28.000, ini tuh hampir setengahnya ya, 45.000 teman-teman semua. Oke. Nah, setelah ini edisinya premium ya. Jadi nanti buat teman-teman semua yang mungkin baru-baru aja mau kolek One Piece, kok ngerasa ini kok komiknya beda tebelnya gini ya, kok nggak ada halaman warnanya, yang ini ada ya. Jadi semoga bisa menjawab teman-teman semua yang mungkin mau kolek komik One Piece ya. Dan lanjut ke volume 100 sampai 101 ya teman-teman semua. Dan untuk volume 101 ini itu adalah volume yang lumayan paling apa ya, bahasa Indonesia atau bahasa anunya, paling mahal ya dari semua seri One Piece. Kalau di volume ini tadi itu 45, ini 55, ini naik 10.000 ya. Yang ini 60.000 teman-teman semua. Komik ini tuh sempat menjadi pembicaraan para pembeli ya, dimana pada mengeluh kok harganya mahal. Bang Dar sendiri udah bahas juga tentang komiknya, kenapa komik ini itu mahal. Kalau masalah yang lain-lain, masalah kenapa harus halaman warna, karena itu terserah kalian ya teman-teman semua, terserah pendapat kita masing-masing. Kalau Bang Dar memang sih menganggap harganya memang mahal, lebih mahal dari harga yang dari reguler. Otomatis kalau orang pembaca selama puluhan tahun koleksi dari harga 28.000 tiba-tiba naik menjadi 60.000, pasti auto kaget dan auto banyak yang protes. Tapi Bang Dar udah jelasin bahwa perubahan harganya itu bukan hanya selain komik premium, tapi halaman warnanya dan lain-lain itu ya teman-teman semua. Dan kalau nggak salah di volume 102 itu harganya udah turun lagi teman-teman semua ya. Oke. Nah, dan untuk saat ini per tanggal berapa ini? Per bulan Mei 2023 ini, Bang Dar bikin video ini tuh komik One Piece sudah sampai di volume 102 ya teman-teman semua. Dan Bang Dar belum beli. Di volume 102 itu masih melanjutkan di Arch Wano, pertarungan antara kelompoknya Kaido, dan lebih menyorot ke pertarungan Sanji melawan Queen dan Zoro melawan King ya. Kemungkinan ending dari Arch Wano itu berarti di volume 104 ya, kalau enggak 105 teman-teman semua ya. Oke. Nah, yang spesial dari volume 99 100 sampai 101 ini adalah covernya nyambung seperti ini ya. Oke, ini dia ya teman-teman semua. Oke. Jadi kalau untuk bahasan komik One Piece kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk komik One Piece sendiri, Bang Dar koleksinya udah lama atau belum? Bang Dar udah lama, puluhan tahun ya teman-teman semua. Sejak SMK kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 2. Bang Dar juga penuh perjuangan banget buat beli komik itu tuh dulu. Sama dengan kasusnya di Bleach, Bang Dar kebanyakan belinya di toko buku Karisma dulu di Salatiga. Dan sekarang udah nggak ada ya. Selain di toko buku Karisma, ada juga di Gramedia di sekitar Jawa Tengah ya. Ada Jogja juga banyak, ada Jogja, kemudian ada Semarang, Solo, kemudian di Jawa Timuran juga ada Malang, Surabaya, dan lain-lain. Ada juga yang beli di Indomaret dulunya teman-teman semua ya. Nah, sekarang gimana pendapat Bang Dar tentang komik One Piece ini? Apakah menarik buat dikoleksi, dan apa saja sih hal yang menguatkan komik ini tuh buat layak banget buat kalian baca atau kalian miliki? Nah, ini pendapat Bang Dar ya teman-teman semua. Apakah komik One Piece itu adalah salah satu komik terpanjang volumenya? Jawabannya tidak ya. Karena selain One Piece ada yang lebih panjang lagi ya. Ada Detektif Conan, kemudian ada Fight Aipo, kemudian yang paling panjang sampai saat ini tuh kalau nggak salah Kochikame ya, yang sampai sekarang belum ada di Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi kalau dari seri One Piece terpanjang memang One Piece nggak yang paling terpanjang ya, masih ada yang lebih panjang. Cuma dari segi cerita, Bang Dar sukanya tuh selain terpanjang, One Piece itu ceritanya bener-bener padat banget ya. Petualangannya bener-bener padat banget, dan sukanya Bang Dar itu bukan hanya petualangan di sini mandek, petualangan di sini mandek enggak, tapi petualangan dari Luffy dan kawan-kawan menuju ke pulau ini, pulau itu tuh nanti setelah melewati pulau-pulau itu tuh karakter yang dulunya ada tuh masih dibahas lagi ya. Jadi ceritanya tuh bener-bener padat banget dan kompleks banget.
bisa dibilang kalau Bang Dar menganggap Eiichiro Oda itu adalah sosok yang pinter banget, dan mungkin dia udah merancang tentang One Piece itu jauh-jauh hari ya, sebelum atau mungkin ketika dia masih bergabung menjadi asistennya Nobuhiro Watsuki ya, kreator dari komik Rurouni Kenshin atau Samurai X ya. Kemudian selain seri panjangnya itu tadi dan selain ceritanya, memang Bang Dar sendiri, menurut Bang Dar, komik ini tuh memang bagus banget. Semua genre ada di sini ya, mulai dari action, komedi, kemudian fantasy juga ada, misteri juga ada. Pokoknya banyak banget teman-teman semua. Komik One Piece ini tuh beberapa juga ada adegan-adegan yang agak gore dikit ya, ada adegannya kayak sadis-sadis dikit, tapi juga ada adegan-adegan yang berbau kayak dewasa dikit ya. Sebenarnya komik One Piece ini tuh kalau kalian lihat dari awal muncul, ketika munculnya Nami, sesosok cewek pakai BH aja, itu sebenarnya kalau kita bacanya di komik dewasa, dimana kalian nemuin di komik-komik seinen, mungkin udah langsung ketahuan nih ya, kayak komik, waduh ini komik kok dewasa banget gini ya. Tapi karena ini tuh memang komiknya dikhususkan buat shonen ya, buat pembaca remaja, jadi sosok Nami yang cuma pakai BH itu kayak terkesan biasa aja gitu ya. Karena ya memang udah gambarnya cuma gitu aja. Tapi kalau komik ini tuh munculnya di seinen, pasti ketika panelnya muncul itu pasti udah langsung disorot bagian-bagian tertentu, entah bagian dadanya di Angel atas, samping, bawah, dan lain-lain ya. Ya cuma ya gitu aja. One Piece itu memang semuanya ada di sini ya, yang berbau-bau kayak gitu ada, tapi nggak disorot atau nggak di-highlight gitu teman-teman, biar masih bisa dibaca dan dinikmati remaja ya. Oke? Kemudian terkait cerita One Piece yang banyak banget, semakin kesini kok semakin banyak yang di skip-skip, semakin banyak perpindahan-perpindahan. Kalau dulu ketika Luffy bertarung dengan Buggy atau bertarung dengan krokodil, itu tuh full satu komik, beberapa chapter bahas itu terus. Sekarang kalau satu chapter aja Luffy ketemu Kaido lagi jotos gitu, tiba-tiba udah pindah-pindah. Banyak yang mengeluhkan hal itu ya teman-teman semua. Sebenarnya gini ya, jujur aja Bang Dar juga kayak agak ngeluh ya tentang pertarungan si One Piece atau si Luffy dan kelompoknya sekarang ini, dimana banyak banget skip-skip, pindah sana pindah sini. Dan itu tuh kayak ngerasa banget kayak fans-fans yang dulu merasakan nikmatnya pertarungan itu sekarang kayak ke bawah sana sini. Tapi ada hal yang harus digarisbawahi ya teman-teman semua. Ada sisi jeleknya, dimana jeleknya adalah ya itu tadi, kita sebagai pembaca kayak agak bisa menikmati ceritanya secara utuh gitu ya, karena harus pindah sana pindah sini, pindah scene sana pindah scene sini. Tapi sisi bagusnya adalah ceritanya bisa dipadetin gitu ya. Nah pertanyaannya adalah kenapa cerita ini harus dipadetin, dan kenapa nggak dibikin kayak dulu aja? Nah, Bang Dar udah berkali-kali bahas di postingan video-video Bang Dar bahwa di Jepang sana itu ada standar rating gitu ya. Jadi satu perusahaan milik Shueisha atau Jump itu tuh antar judul One Piece, Jujutsu Kaisen, kemudian judul-judul lain, Mesol dan lain itu saling bersaing ya. Satu minggu itu yang ratingnya tinggi mana. Nanti kalau ada yang rendah tuh kayak dikoreksi gitu teman-teman semua. Jadi di sana itu persaingannya ketat banget. Nah, makanya kalau pembaca udah kayak bosen gitu, gimana caranya harus bisa mendongkrak lagi. Dan karena One Piece ini tuh kalau nggak salah dulu ada kabar sempet bakalan ditamatin dalam waktu 5 tahun ya. Kalau sekarang udah jalan sekitar 2 tahun, berarti mungkin One Piece bakalan ditamatin 5 tahun. Mungkin itu bukan hanya wacana aja ya teman-teman semua. Oke? Ada bagian sedihnya juga, dimana sebenarnya kita tuh lagi menikmati masa-masa cerita One Piece dan nggak pengen cerita ini tuh terlampau atau terlalu cepat tamat ya, karena takutnya nanti kejadiannya kayak di Bleach maupun di Naruto, dimana cerita awal-awalnya di bagian tengah-tengahnya, apalagi tengah-tengahnya asik, fight-nya asik, menuju ke arc terakhir malah terkesan kayak berantakan, terkesan kayak dipepet-pepetin gitu. Takutnya kan kayak gitu mungkin ya. Tapi ya moga aja nanti kejadiannya nggak kayak gitu ya teman-teman semua. Dan kenapa kok Oda bikin statement pengen namatin One Piece dalam 5 tahun? Sebenarnya juga ada untungnya juga bagi kita ya. Kalau kalian yang pembaca anak-anak era sekarang atau remaja sekarang yang mungkin lagi mengenal One Piece tahun-tahun ini, bulan-bulan ini atau waktu-waktu ini ya, mungkin kalian lagi seneng-senengnya dan nggak pingin komik ini tuh cepet-cepet tamat. Cuma untuk pembaca One Piece yang dari ABG, dari SD apalagi, atau dari SMP, dan sekarang udah berkeluarga, udah jadi orang tua, udah nyantai-nyantai di rumah, pastinya kan juga mikir-mikir, aduh ini komik tamatnya kapan ya? Jangan sampai nih komik One Piece ini tamat, aku nggak lihat komiknya tamatnya kayak gimana gitu teman-teman semua. Ya ada untungnya di mana
kita bisa melihat ending dari sebuah manga gitu ya teman-teman semua. Apalagi seorang mangaka ya di sana tuh kan juga selain bertarung dengan target, mereka juga bertarung dengan umur mereka. Belum lagi nanti kalau ada penyakit dan lain-lain. Kayak kejadian di komik Hunter x Hunter di mana komiknya harus hiatus. Nah, itu kan nanti juga bisa bikin fans kecewa gitu ya. Apalagi ini kalau di One Piece ini tuh ceritanya kompleks banget, panjang banget, bulat-bulat banget. Kalau sampai nanti diterusin sama orang lain, nanti juga bakalan beda lagi kan kisahnya teman-teman semua. Oke? Nah, selain dari cerita dan bagian-bagian yang tadi Bang Dar jelasin, terlepas dari efek efek skip-skipnya tadi Bang Dar udah jelasin ya. Jadi semoga bisa ngasih masukan ke kalian biar agak santai dikit ya. Jadi nggak usah marah-marah tentang udah mungkin sekarang udah miskin lah, udah mungkin sekarang udah bla bla. Mangaka di sana tuh mau nggak mau atau pasti nggak pasti tetap kaya ya teman-teman semua. Yang banyak dibaca oleh orang-orang Indonesia maupun orang dimanapun secara gratis di internet. Makanya sekarang juga pihak Shueisha mengeluarkan platform digital sendiri ya teman-teman semua. Sebenarnya hal itu juga jadi sisi koin yang mematikan gitu ya, dua sisi koin yang mematikan. Di sisi lain kalau nggak dimunculin itu berarti memberi keleluasaan pada situs-situs ilegal buat nerjemahin komik-komik itu secara gratis. Tapi kalau mereka bikin Manga Plus atau Jump Plus dan lain-lain sebagai platform digital, secara tidak langsung itu juga pertaruhan di mana kalau banyak orang yang lebih menikmati platform digital, otomatis mereka juga mikirnya kayak, waduh nanti penjualan komiknya kayak gimana gitu ya. Tapi kembali lagi jika memang manajemennya bagus dan setiap orang yang membuka Jump Plus atau Shonen Jump Plus, pokoknya yang platform digital itu bisa mengeluarkan iklan atau benefit apa kek, yang intinya bisa menambal untuk orang-orang yang nggak beli komik fisiknya juga nggak masalah ya teman-teman semua. Oke? Nah, selain dari cerita tadi yang menurut Bang Da ceritanya bagus, genrenya banyak, kalau kalian kolek komik One Piece ini tuh juga ada untung lain ya, dimana nggak ada di komik-komik lain gitu. Maksudnya gimana Bang Dar? Kalau kalian baca komik-komik selain One Piece, biasanya kan yang kalian dapat di info komik cetaknya, ya komik cetaknya seperti ini, sama kalau kalian baca online itu hampir sama. Tapi kalau di One Piece, kalian baca online sama baca komik fisiknya beda ya teman-teman semua. Karena di komik fisiknya ini tuh ada SBS ya, jadi kayak ada bocoran-bocoran dan ada informasi-informasi lain seputar dunia One Piece ya. Nah, kalau kalian punya komiknya, tentu saja kalian dapat info-info lain yang bisa kalian pelajari dan bisa nambah wawasan kalian daripada pembaca komik di online ya. Walaupun beberapa orang yang memang super ngefans dan cinta banget sama One Piece itu mau gimana caranya mereka bisa nemuin SBS lewat Reddit dan lain-lain ya. Oke? Nah, selain itu kalaupun kalian kolek komik One Piece itu juga nggak bakal ada ruginya ya. Karena komik ini itu adalah salah satu komik yang bagus, judul bagus, The Big Three. Kalau kalian beli komik ini tuh di zaman sekarang atau di zaman atau beberapa tahun yang lalu, dan ini tuh kalian garis ke beberapa tahun kemudian, kalau kalian nggak punya uang dan kalian pengen ngejual komik kalian, komik ini tuh tentunya juga bakalan jadi harganya juga semakin naik gitu ya. Bukannya semakin turun harganya juga, tapi di sini malah semakin naik kesebalikannya ya. Karena komik One Piece itu adalah salah satu komik terbaik. Selain itu komik ini tuh juga melihat dari volumenya lumayan panjang banget. Dan yang ketiga adalah komik ini tuh kayaknya juga kecil buat dicetak ulang sama Alex Media Komputindo. Jadi kalau kalian yang punya komik ini tuh benar-benar kayak langka gitu ya, dan kayak bejo gitu teman-teman semua. Kalau kalian nyari cabutannya buat ngumpulin satu persatunya, tadi Bang Dar udah bilang juga bakalan susah banget. Jadi memang paling enak tuh kalau kalian beli komik One Piece ini tuh secara set. Apalagi kalian nggak beli, kalian udah punya dari dulu. Wah, ini bisa dibilang kayak jadi One Piece versi kalian ya, harta kalian. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman semua. Semoga sharing itu bermanfaat buat teman-teman semua, para pecinta komik manga semua tentunya, dan juga pecinta komik One Piece. Dan jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Jika kalian tidak suka, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan juga silahkan ngomong aja di kolom komentar. Kalian mau ngomong apapun, mau request tentang ngobrol santuy selanjutnya juga silahkan ngomong aja di kolom komentar. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya, karena Bang Dar juga udah ngejelasin sampai sepanjang ini, sampai suara Bang Dar hampir hilang nih ya.
Dan buat kalian yang nonton video ini sampai habis tanpa nyekip, aduh, Bang Dar udah seneng banget. Itu adalah salah satu bentuk support kalian ke channel ini. Oke, sampai jumpa lagi. Salam Books Lovers. Bye.